Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahin Zandasa dari TI 23C5 dengan NIM 3123108117. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenai tentang Big Data Analysis, yaitu tentang ketepatan SRO, kelayakan biaya, dan strategi logik. Big Data Analysis merupakan sistem kompleks yang menuntut kehandalan tinggi, efisiensi biaya, dan sistem observasi atau pengaturan yang baik, sehingga dapat menghasilkan analisis dan wawasan yang akurat dan berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Ada tiga aspek utama dalam implementasi big data yang efektif meliputi tingkat ketepatan SLO. Tingkat ketepatan SLO sendiri yaitu sistem big data harus memenuhi target-target tertentu seperti ketersediaan, waktu respon, dan akselerasi data yang dijanjikan kepada pengguna. Yang kedua ada kelayakan biaya. Aspek ini mengacu pada analisis biaya dan manfaat yang berputar apakah investasi dalam sistem big data yang merupakan data memberikan nilai yang cukup dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga ada strategi login yang tepat. Pengolahan data log yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti aplikasi, perangkat IoT, dan transaksi digital yang digunakan untuk memantau kinerja dan pemecahan masalah sistem. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ketepatan SLO. SLO sendiri yaitu Service Level Objective, yaitu merupakan goal dari performa sistem seperti latency dan availability. Jadi SLO itu semacam tujuan pokok dari performa sebuah sistem. Dengan adanya SLO ini, kita bisa menjamin performa pipeline sistem yang stabil meskipun beban tinggi dan efisiensi cloud. Contohnya latensi kurang dari 2 detik. Misalnya, 95 proses permintaan harus selesai dalam 2 detik. Yang kedua ada availability, lebih sama atau sama dengan 99%. Yang ketiga ada rate, lebih dari lebih daripada sama dengan 50.000 event per detik. Jadi, dalam sistem ini mampu menangani 50.000 event dalam satu detiknya. Selanjutnya ada strategi menjaga SLO. Ada beberapa strategi untuk menjaga SLO. Yang pertama yaitu auto scaling saat naik. Sistem secara otomatis menambah scale up atau mengurangi scale down jumlah instance atau ketika beban traffic meningkat atau menurun. Manfaatnya yaitu untuk menjaga format tetap stabil sesuai SLO tanpa membosan berdaya. Yang kedua ada load balancing antar node. Distribusi trafik atau tugas secara merata ke beberapa node atau server agar tidak menjadi overload di satu titik. Manfaatnya yaitu untuk menjamin respon cepat dan uptime tinggi sesuai dengan target SLO. Yang ketiga ada monitoring aktif Prometheus atau CloudWatch, yaitu menggunakan tool seperti Prometheus open source atau AWS CloudWatch untuk memantau performa sistem secara real time. Manfaatnya itu untuk memastikan semua metrik seperti latency, error rate, throughput tetap dalam batas SLO. Yang keempat ada alert jika dalam gerakan SLO. Sistem memberikan notifikasi otomatis via email, start, SMS, dan lain-lain. Jika ada potensi atau pelanggaran SLO, manfaatnya yaitu untuk memberi waktu cepat bagi tim developer untuk menangani masalah sebelum berdampak ke pengguna. Selanjutnya ada kelayakan biaya dan komponen. Ada beberapa hal yang baik yang ditekankan seperti ada storage atau dan compute. Dalam storage sendiri terdapat data lake atau cold storage. Data lake digunakan untuk menyimpan data besar dalam berbagai format. Cold storage misal Amazon Glacier, yaitu untuk data jarang diakses. Biasanya cold storage ini biayanya lebih rendah. Selanjutnya ada storage, misal Amazon S3 yang standar itu
untuk data yang sering diakses. Cold storage sendiri biayanya lebih tinggi. Selanjutnya ada compute atau menghitung. Di compute sendiri ada beberapa variabel yaitu cluster, CPU versus GPU, batch versus stream. Yang pertama cluster. Cluster menjalankan komutasi paralel seperti Hadoop, Spark, terus CPU versus GPU. GPU lebih mahal, lebih cepat untuk tugas paralel SML atau AI dibanding dengan CPU. Lalu batch versus stream. Batch atau Spark Hadoop yaitu lebih proses akumulasi data atau stream Kafka di Kafka dan Flink. Proses batch dan versus stream ini prosesnya ada data real time, jadi stream refernya stream. Selanjutnya ada pelayaran biaya dengan komponen yang diisi dalam membahas pelayaran biaya dan komponen. Transfer antara region Inggris atau Inggris. Data transfer antara region cloud misalnya dari Asia ke US itu biasanya akan sangat mahal. Karena Inggris, Inggris itu data masuk ke cloud biasanya biayanya itu gratis. Sedangkan Inggris itu data yang keluar dari cloud. Ini akan memakan biaya yang tinggi. Orkestrasi. Orkestrasi sendiri itu ada dua yaitu Airflow dan Kubernetes. Mari kita bahas pertama itu baca Airflow. Baca Airflow itu menganggap dulu aja ada pipeline di ETL atau ELT. Kubernetes yaitu mengelola kontainerasi dan deployment skala besar dengan efisiensi dan optimisasi. Selanjutnya strategi efisiensi biaya. Ada beberapa strategi efisiensi biaya. Yang pertama ada spot atau repeatable instance. Yang kedua adalah differentiation policy untuk auto delete. Yang ketiga ada budget alert seperti AWS atau GCP. Yang keempat ada format PNG seperti WET atau ORC. Yang terakhir ada gunakan Glue atau data flow atau N. Atau portable instance. Manfaatnya instant cloud dengan harga lebih murah yang bisa dinantikan sewaktu-waktu. Penyedia cloud cocok untuk beban kerja yang fleksibel dan tidak kritis sehingga menghemat biaya dan inovasi. Selanjutnya ada kebijakan siklus hidup atau recycle policy. Kebijakan siklus hidup untuk menghapus otomisasi yaitu membuat kebijakan otomatis untuk menghapus data atau sumber daya yang tidak diperlukan lagi untuk menghindari biaya penyimpanan yang berlebihan. Yang ketiga ada budget alert. Budget alert yaitu menggunakan fitur alert pada platform seperti AWS dan GCP untuk memantau dan memperingatkan saat pengeluaran mendekati batas anggaran agar pengeluaran tetap terkendali. Jadi untuk konfirmasi jika batasnya itu udah di luar kendali, orang mengirim sebuah notifikasi. Yang keempat ada format efisien, yaitu menggunakan format penyimpanan data yang efisien seperti Parquet atau koersi yang mengoptimalkan ruang penyimpanan dan mempercepat proses query sehingga menekan biaya input dan output dan komutasi. Input atau output dan komutasi. Yang terakhir yaitu menekan atau tool orkestrasi. Manfaat layanan seperti AWS Glue, Google Data Flow, dan Apache Navy yang secara otomatis mengelola data pipeline dan minimal kebutuhan sumber daya. Serta menurunkan biaya operasional secara keseluruhan. Strategi login dalam big data. Ada beberapa strategi login dalam big data. Yang pertama login terdiri dari observability dan audit dibutuhkan untuk debugging atau complaints. Yang terakhir ada kriteria loading yang ideal adalah dengan struktur desain teman dan tersentralisasi.
Dan arsitektur lagi. Dalam loading terdiri dari load, ELK, cloud batch, fact driven. Dalam arsitektur loading terdiri dari data source, fluid, storage, S3, di mana dashboard. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.